Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Meka Saputri. Saya dari 10 Kuliner 2. Di sini saya ingin presentasikan tentang sejarah. Temanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, Kerajaan Medak. Kerajaan Medak Kamulan didirikan oleh Empu Sindok, seorang pejabat istana yang memiliki kedudukan tinggi di Mataram kuno. Kerajaan ini berlangsung dari abad ke-10 hingga abad ke-11. Ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama Medan Kamulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun, yakni mulai 929 Masehi sampai 949 Masehi, dan mengalami masa kejayaan di bawah pemerintah Raja Dharmawangsa Teguh dan Raja Airlangga. Ada 14 raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang atau Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya berkuasa setelah dinasti Sailendra di Mataram kuno periode Jawa Tengah. Pendiri sekaligus raja pertama dari dinasti Sanjaya ialah Raja Sanjaya. Pada masa pemerintah dinasti Sanjaya, Mataram kuno menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Terdapat 14 raja dinasti Sanjaya, yaitu Sanjaya, Rakai Panangkaran Dyah Pancapana, Rangkai Penunggalan, Rangkai Warak, Rangkai Garung, Rangkai Patapan alias Rangkai Pikatan, Rangkai Kayuwangi, Rangkai Limus Dyah Dewandra, Rangkai Guruwangi Dyah Badra, Rangkai Watu Humalang, Rangkai Watu Pura Dyah Balitung, Daksa, Tulodong, Diawawa. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan pada 1016. Kerajaan Wurawari melakukan serangan mendadak ke Kerajaan Medang Kamulan yang sedang menggelar upacara perkawinan Putri Dharmawangsa dengan Airlangga. Akibat serangan tersebut, Dharmawangsa dan seluruh pejabat kerajaan tewas. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sudah teratur. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Keadaan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan mengandalkan sektor maritim, perdagangan dan pelayaran barang dagangnya adalah porselen, daging, dan kayu. Masa pemerintahan Empu Sindok dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan tempat memilih ikan. Peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. Setelah keruntuhnya Kerajaan Medang Kamulan, terdapat beberapa benda bersejarah yang ditinggalkannya. Berikut ini adalah beberapa peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. Pertama, Prasasti Empu Sindok. 2. Prasasti Tenggarang. 3. Prasasti Banggil. 4. Prasasti Lor. 5. Prasasti Kaikuta. 2. Kerajaan Kutai. Indonesia yang didirikan oleh Kudungga pada abad ke-4 Masehi di wilayah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan ini dikenal dari prasasti Yupa yang ditemukan di hulu Sungai Mahakam. Prasasti Yupa berisi tentang sumpah Raja Mulawarman kepada dewa-dewa Hindu sebagai ucapan syukur atas keberhasilan pemerintahnya. Kerajaan Kutai berlangsung hingga abad ke-17 Masehi, meskipun mengalami pasang surut dan pergantian dinasti. Raja-raja Kerajaan Kutai. 1. Maharaja Kudungga. 2. Maharaja Asmawarman. 3. Maharaja Mulawarman. 4. Maharaja Sri Aswawarman. 5. Maharaja Marawijaya Warman. 6. Maharaja Gajayana Warman. 7. Maharaja Tunggawarman. 8. Maharaja Jayangga Warman. 9. Maharaja Nalasingga Warman. 10. Maharaja Gadingga Warman. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan ini pada akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang
menganut ajaran Islam pada tahun 1635, di mana raja terakhir, rajanya Dharma Setia, gugur saat perang di tangan Pangeran Sinum Panjil mendapat. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdiri yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Perekonomian Kerajaan Kutai sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam. Berdasarkan bukti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa perekonomian Kerajaan Kutai terletak di sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Adapun 4 peninggalan Kerajaan Kutai adalah 1. Prasasti Yupa, 2. Pedagang Sultan Kutai, 3. Kura-kura emas, 4. Kalung Ciwa. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Prabu Wasumurti pada abad ke-16 Masehi di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Kerajaan ini dikenal dari prasasti Tukmas dan naskah Prataron. Prasasti Tukmas berisi tentang perintah raja untuk menghormati Brahmana, pendeta Hindu, dan biksu, pendeta Buddha. Naskah Praratan menyebut bahwa kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal dengan hukum mati bagi pencuri. Kerajaan Kalingga runtuh pada abad ke-7 Masehi akibat pemberontakan Sanjaya yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram kuno. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Sima antara lain Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kritasingga. Hingga raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, resmi diangkat sebagai raja pada 674 Masehi. Runtuhnya kerajaan Kalingga terjadi saat mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sebab terjadinya penyerangan tersebut, jalur penelangannya direbut dan rakyat Kalingga harus berpindah ke pedalaman Pulau Jawa. Dalam kehidupan sosialnya, kerajaan Kalingga menerapkan peraturan ketat oleh Ratu Sima. Sikapnya tegas, adil, dan bijaksana yang membuat masyarakat Kalingga hidup secara teratur. Kehidupan ekonomi kerajaan Kalingga ini bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Kehidupan ekonomi ini semakin maju dengan didukung lokasi kerajaan Kalingga yang berada di pesisir utara Jawa, sehingga menyebabkan sektor perdagangan maritim berkembang sangat pesat. Peninggalan kerajaan Kalingga: 1. Prasasti Tukmas, 2. Prasasti Sojomerto, 3. Prasasti Rahtawun, 4. Situs Puncak Sanglikur, 5. Candi Angin, dan 6. Candi Bubra. Terima kasih.